Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sering konsumsi narkoba, seorang ayah tega aniaya anak tirinya hingga patah kaki. Seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Cuaca buruk, harga sembako melonjak tajam. Karena sering mengonsumsi sabu-sabu dan juga kalah bermain judi daring, seorang ayah di Padang Pariaman tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun hingga mengalami patah kaki. Penganiayaan itu dilakukan Bayu Nanda Pratama yang baru berusia 30 tahun di rumahnya di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Padang Pariaman. Penganiayaan itu dilakukan di saat korban ditinggal ibu kandungnya. Tersangka mengaku menganiaya korban karena emosi mendengar tangisan bocah yang tak berhenti. Korban dianiaya hingga mengalami patah kaki. Ibu korban yang pulang ke rumah dan melihat anaknya menangis dengan kaki terkulai, langsung membawa korban ke RSUD Padang Pariaman. Setelah itu, ibu korban melapor ke polisi. Tak lama kemudian, Bayu Nanda Pratama diciduk polisi. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dalam keterangan kepada pers mengatakan, selain emosi karena kalah berjudi daring, sehari sebelumnya, Bayu mengonsumsi sabu-sabu. Residivis ini pernah ditahan pada tahun 2017 lalu dalam kasus narkoba. Bayu sendiri baru menikah dengan ibu korban sebulan yang lalu. Korban ini terbangun dan menangis dengan emosi, saya ulangi, dengan emosi tersangka paha korban dengan kaki kanan. Tersangka kini ditahan di Mapores Padang Pariaman dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Barang sabugo di Lubek. Dari Pariaman ke Lubek. Daus yang belum lama keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali harus berurusan dengan polisi. Pengedar sabu-sabu ini hanya bisa pasrah saat ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Pariaman di rumahnya pada Senin siang. Polisi menemukan barang bukti 13 paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik. Selain itu, polisi juga menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Polisi juga menemukan timbangan digital dan uang tunai. Penemuan timbangan digital ini menjadi penanda yang kuat jika Daus adalah pengedar sabu-sabu. Menurut keterangan polisi, residivis ini mendapatkan barang haramnya dari kota Padang dan diedarkan kepada pengguna narkoba yang telah menjadi langganannya. Cara penjualannya cukup unik karena tidak melakukan transaksi layaknya proses jual beli. Jika harga telah disepakati dan pembeli telah mentransfer uangnya, maka sabu-sabu pesanan itu diletakkan Daus di suatu tempat yang tersembunyi. Setelah itu, Daus akan memandu pembelinya untuk mengambil barang pesanannya. Penyebab dia mengedarkan kembali dengan alasan yang kita dengar dari yang bersangkutan, kebutuhan hidup. Dia merasa kegiatan yang dilakukan ini sangat efektif untuk mencari keuntungan. Sangat mudah dan sangat efektif. Tanpa menghiraukan dia telah menjalankan hukuman sebelumnya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tertangkapnya residivis
atas kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan efektif. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Hujan yang terjadi dalam sepekan terakhir di sejumlah wilayah di Sumatera Barat berimbas terhadap naiknya harga sembako. Seperti yang terlihat di Pasar Simpang Tabing Padang, Rabu pagi. Menurut pedagang cabai, sebelumnya harga cabai di pasaran telah mulai merangkak naik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Namun saat ini diperparah karena banyaknya petani di daerah penghasil cabai, seperti Solok dan Padang Panjang, tidak bisa memanen hasil kebunnya karena hujan yang tidak kunjung reda. Cabai merah saat ini dijual Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga normalnya hanya berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau dijual Rp40.000 per kilogram, naik lebih dari 50% dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Pada saat normal, cabai hijau hanya dijual Rp15.000 per kilogram. Selain cabai, kentang dan tomat justru mengalami penurunan harga dari Rp18.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga bawang merah saat ini dijual Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sekarang kita menjual 50. Biasanya kemarin 40, sekarang udah naik 50. Kalau untuk bawang biasanya kami menjual 35, sekarang udah 40. Kalau tomat sama kentang itu udah turun dari 18 sekarang udah 15. Karena hujan banyak yang longsor, jadi stok barang di pasar raya kurang masuk. Tidak hanya bahan dapur, harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 1 pekan terakhir. Sebelum ini, harga telur hanya Rp50.000 per papan. Sekarang dijual dengan harga Rp60.000 per papan. Harga telur sekarang lagi lonjak karena pemasukan banyak, orang mau Natal, Tahun Baru. Biasanya naik tuh harga telur. Biasa harga normalnya 50, sekarang per lapik. Nah sekarang 60 per lapik sekarang. Itu sudah naik sejak berapa lama ini, Bu? Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. Diprediksi sampai berapa lamanya, Bu? Habis Tahun Baru. Habis Tahun Baru. Iya. Ini memang biasa terjadi kayak gini, Bu? Iya, Ya? tiap tahun kayak gini. Tiap tahun kayak gini. Menurut pedagang, harga akan terus naik jika cuaca masih tidak menentu seperti saat ini. Sebab hal itu mengakibatkan petani tidak bisa memanen. Selain permintaan masyarakat juga relatif tinggi menjelang Tahun Baru. Robiham melaporkan dari Padang.